Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Perempuan Bicara, masih bersama dengan Kak Ocha dan juga Kak Mega. Saya ke Kak Ocha. Kak Ocha, tadi sempat terpending. Apakah menurut Kak Ocha saat ini para pemuda, khususnya perempuan, sudah diberdayakan? Ya, apakah saat ini para pemuda, khususnya perempuan, sudah diberdayakan? Ini pertanyaan yang menarik ya, todongan yang sangat menarik. Apakah sudah diberdayakan atau tidak? Kalau kita melihat ya, pasti di media-media selalu digambarkan bahwa perempuan sudah diberdayakan, sudah banyak ruang-ruang untuk perempuan. Tapi bagaimana kita kemudian melihat realitasnya di pelosok-pelosok, bagaimana masih banyak hal yang tidak tersentuh oleh orang-orang terkait dengan perempuan itu sendiri. Misalnya? Ya, misalnya di Kepulauan Selayar. Ya, saya kan lahir dari kepulauan. Nah, Selayar itu kan terdiri dari banyak pulau, yang dimana banyak pulau-pulau kecilnya juga. Nah, di Selayar untuk perempuan khususnya, ya, bahkan secara umum ya, di sana itu pendidikan masih bisa dikatakan masih minim untuk daerah kepulauannya. Terlebih karena aksesnya, baik itu akses secara transportasi, akses informasi itu juga masih sangat minim untuk pulau-pulau terluar Selayar. Nah, hal ini juga tentunya sangat berdampak bagi perempuan di sana, karena perempuan-perempuan di sana kalau kita bilang berdaya, ya kebanyakan di sana ujung-ujungnya menikah muda, menikah dini. Banyak pernikahan dini terjadi di sana. Nah, kalau kita berkaca ke sana, pasti saya akan mengatakan bahwa masih banyak perempuan yang tidak diberdayakan, ya. Kalau kita berkaca kepada pulau-pulau terluar Indonesia. Tapi kalau kita mungkin mau melihat perempuan di kota-kota besar ya, mungkin masih banyak teman-teman yang akan berkata, loh di kota-kota kan banyak perempuan yang sudah berdaya. Nah, mungkin kebanyakan orang hanya akan berkaca ke situ bagi perempuan-perempuan yang hanya melihat garis besar perempuan ini dari media sosial, mungkin karena kita sekarang di era digitalisasi, banyak orang melihat bahwa dunia ini hanya sekedar layar kecil gitu, smartphone, sehingga kita melihat bahwa oh, perempuan sudah berdaya hanya karena kita melihat smartphone. Tapi kita kemudian lupa bahwa ada juga loh wilayah kita yang tidak tersentuh oleh teknologi-teknologi itu, salah satunya Selayar. Jadi kalau saya berkaca ke sana, saya masih mengatakan bahwa masih banyak perempuan yang tidak diberdayakan, khususnya pemuda begitu. Oke, saya ke Kak Mega. Kak Mega, bagaimana kemudian pendapat Anda ketika ada yang mengatakan perempuan jangan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya nanti di dapur, di kasur, dan di sumur begitu, Kak Mega? Kalau menurut saya sih itu tidak tepat ya, ungkapan yang tidak tepat sebenarnya. Kenapa? Karena akses itu harusnya terbuka untuk siapa saja, dan ketika orang bicara soal pengetahuan itu harusnya terbuka untuk laki-laki dan perempuan, itu tidak memandang kelas gendernya atau jenis gendernya lah. Nah, saya justru melihat bahwa perempuan itu justru yang paling utama harus mendapatkan pendidikan. Kenapa? Karena di budaya kita itu masih menitik beratkan juga perempuan sebagai pondasi negara, pondasi agama, dan akan lahir kemudian generasi-generasi muda yang justru ketika perempuan ini tidak berdaya, tidak berpendidikan, maka kadar biologis yang kemudian dilahirkan itu justru akan tumbuh dan berkembang dengan sama sesuai dengan kapasitas yang mungkin orang tuanya miliki, ibunya miliki, ataupun ayahnya miliki. Jadi terlepas dari perempuan memilih untuk bekerja di ranah publik ataupun dia memilih untuk berada di ranah domestik, ya dia tetap harus berpendidikan gitu untuk masa depan bangsa ini. Karena perempuan dan juga pemuda berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Saya ke Kak Ocha. Kak Ocha, jiwa-jiwa seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh pemuda-pemuda kita saat ini, Kak Ocha? Ya, jiwa apa yang harus dimiliki oleh pemuda kita ya? Ya, yang pertama tentunya yang harus selalu ada dalam jiwa pemuda itu semangat. Itu yang pertama. Yang sampai ya pemuda-pemuda kita menjadi pemuda yang lesu ya, yang tidak mau bergerak, yang hanya maunya instan-instan saja, atau bahkan gengsian mungkin ya. Ya,
Karena kalau kita tidak punya semangat untuk bagaimana melakukan atau berperan untuk kemajuan negara kita, ya semangat pemuda, semangat Sumpah Pemuda ini hanyalah sebuah dongeng kalau seperti itu. Kalau kami sendiri khususnya perempuan, kalau kita berbicara jiwa ya, dalam organisasi kami kita selalu mengatakan seperti ini, bahwa kita sebagai seorang perempuan harusnya mengasah 5 kualitas dalam diri kita. Apa itu? Ya, 5 kualitas ini yang pertama, kita sebagai seorang perempuan harus mengasah diri kita dalam wilayah keislaman kita, dalam artian religiusitas kita. Bagaimana nantinya kita beragama bukan hanya sekedar ya kita terlahir dari misalnya orang tua kita beragama Islam, lantas kita sudah mengatakan bahwa oh agama saya agama Islam, tapi kita tidak paham tujuan kita, misalnya sholat untuk apa, agama kita ini seperti apa. Yang kedua, kualitas yang harus ditanamkan yaitu keilmuan. Bagaimana kita sebagai seorang perempuan harus bisa mengenyam ilmu, ya. Dalam artian seperti ini, mungkin banyak orang yang sekolah sampai S1, S2, S3 dan sebagainya, tapi apakah sekolah ini bisa kita maknai sebagai satu hal yang mendidik diri kita? Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Karena jangan sampai kita tidak punya kita gagal memaknai pendidikan yang kita jalani. Jangan sampai waktu kita dalam mengenyam pendidikan habis begitu saja tanpa kita memaknai bahwa saya berpendidikan ini untuk apa. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita pelajari dalam rentang pendidikan yang kita jalani selama belasan tahun mungkin. Kemudian yang selalu kami tanamkan bahwa kualitas yang ketiga yaitu keperempuanan, bahwa sebagai seorang perempuan kita harus paham atau tahu konsep diri kita sebagai seorang perempuan. Karena boleh jadi kita terlahir sebagai seorang individu yang berjenis kelamin perempuan, ya, secara biologis, tapi kita gagal paham tentang konsep diri kita sebagai seorang perempuan. Perempuan itu seperti apa? Karena selama ini masih banyak di kalangan masyarakat yang gagal memahami tentang kodrat dan gendernya kita sebagai seorang perempuan. Nah, hal ini mungkin menjadi salah satu kualitas yang harus kita miliki sebagai seorang perempuan. Karena yang salah satu hal yang mendorong terjadinya kekerasan, pelecehan, karena kegagalan kita dalam memahami konsep gender dan kodrat ini. Itu adalah salah satu hal mendasar, ya. Kemudian yang kualitas yang keempat yang selalu kami ingin dimiliki oleh seorang perempuan, bagaimana perempuan ini bisa menjadi seseorang yang menciptakan keluarga yang bahagia. Dalam artian bahwa ya kita sebagai anak menjalankan peranan kita seperti apa, sebagai seorang istri nantinya misalnya, sebagai seorang ibu nantinya bagaimana, dan sebagai anggota masyarakat seperti apa. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa meskipun kita aktif di ranah publiknya kita punya ranah domestiknya kita sebagai seorang perempuan. Bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah yang bahagia, yang mampu menumbuhkan generasi-generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga generasi-generasi yang bahagia. Kemudian kualitas yang kelima, ya tentu kita harus sehat. Untuk menjadi pembaharu, untuk menjadi orang yang bisa menggerakkan suatu perubahan, tentu kita harus sehat secara jasmani dan psikis, ya. Ya, Oke, baik. Saya ke Kak Mega. Seperti apa kemudian atau jiwa-jiwa seperti apa yang harus dimiliki oleh para pemuda-pemuda kita saat-saat ini? Nanti akan dijawab Kak Mega setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi.